Oke, kembali lagi bersama saya Mr. Dias. Dan kali ini kita akan melanjutkan lagi materi kita soal grammar, guys. Are you ready? Let's go. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, kita akan membahas dulu soal yang ada di video sebelumnya. Nah, kebetulan hari ini tuh materinya masih relate dengan materi sebelumnya. Dan kita bahas dulu soal tentang present perfect di video sebelumnya. Nah, jadi soal yang pertama itu ada soal mereka sudah membawa buku ke sekolah. Nah, karena mereka subjeknya adalah they, terus kita menggunakan have untuk menggunakan kata sudah. Terus membawa menggunakan verb 3 yaitu brought. They have brought books, buku, to school, ke sekolah. They have brought books to school. Selanjutnya, mereka belum membawa buku ke sekolah. Nah, kalau belum berarti tinggal kita rubah ke bentuk negatifnya, yaitu they haven't brought books to school. They haven't. They have not atau haven't brought books to school. Soal yang ketiga adalah pertanyaan atau interrogatif. Apakah mereka sudah membawa buku ke sekolah? Nah, kita awali dengan kata have di depan subjek ya. Have they brought books to school? Have they brought books to school? Dan soal yang terakhir adalah menggunakan question word dengan kata kenapa. Kenapa mereka belum membawa buku ke sekolah? Kita tambahkan why di depan have. Jadi why have they not atau why haven't they juga boleh. Why haven't they brought books to school? Ya, itu tadi adalah soal yang sudah kita kerjakan bareng-bareng ya. Semoga teman-teman dapat nilai yang bagus dan juga sudah paham penggunaan present perfect. Dan kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Oke, materi berikutnya ini kita akan membahas tentang present perfect continuous. Nah, ada penambahan continuous kalau yang sebelumnya kan tentang present perfect. Kenapa ditambahkan continuous? Karena ini berhubungan dengan apa yang masih berlangsung ya teman-teman. Jadi kegiatan yang dijelaskan di tenses ini adalah menerangkan kegiatan yang sudah dilakukan, tapi ini masih belum jelas selesai atau belum ya. Atau bisa juga kegiatannya masih berlangsung. Sudah dilakukan tapi masih belum selesai. Ya, simpelnya seperti itu. Atau masih berlangsung. Dan di present perfect continuous kita akan menemukan kata kunci yang mana dia mirip-mirip sama present perfect, cuman ada perbedaan di belakangnya. Tetap menggunakan have atau has. Seperti biasa, have untuk subjek I, you, they, and we. Dan has dipakai untuk she, he, it, atau nama orang atau subjek orang ketiga tunggal, teman-teman. Dan ada penambahan been. Nah, been ini berfungsi sebagai continuous-nya, yaitu sedang ya. Jadi masih sedang. Been, dan karena dia menggunakan to be been di sini, maka pasangannya adalah verb ing. Ya, seperti di present continuous ada to be dan ada verb ing. Begitu juga dengan present perfect continuous. Ada have has, ada to be-nya been dan juga pastinya verb-nya adalah verb ing. Nah, di sini sudah saya berikan keterangan ketika kita menggunakan present perfect continuous, ini sangat erat hubungannya dengan menanyakan how long atau berapa lama suatu kejadian itu terjadi atau dilakukan, teman-teman. Jadi kalau kalian mau menanyakan berapa lama, itu biasanya menggunakan present perfect continuous. Jadi how long? How long have you been bla 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 kayak gitu ya. Langsung saja kita ke contoh kalimatnya. Di kalimat positif, kita memiliki kalimat I have atau kita singkat aja jadi I've ya. Jadi boleh disingkat I have atau I've. I've been studying for 3 hours. Nah, biasanya di present perfect continuous menggunakan keterangan for di sini untuk waktunya atau durasinya ya. Jadi berapa lama durasinya atau kejadian itu dilakukan. I've been studying for 3 hours. Jadi saya telah atau sudah belajar. Nah, been ini kita artikan sebagai sedang ya. Cuman kalau di kalimatnya itu nggak perlu dianggap, nggak apa-apa. Jadi saya sudah belajar selama 3 jam. Oke, been di sini menegaskan kalau dia masih belajar dan belum selesai sampai sekarang. Beda sama perfect ya, kalau bilang I have studied for 3 hours, berarti sekarang sudah selesai. Tapi kalau I've been studying for 3 hours, dia sudah belajar tapi belum selesai sampai 3 jam gitu ya, selama 3 jam. Itu ya teman-teman.
Dan berikutnya kalau di kalimat negatif, contohnya, I haven't been feeling lonely. Nah, I haven't been feeling lonely. Saya belum merasa kesepian, ya. I haven't been feeling lonely. Saya belum merasa kesepian since 2 years ago. Sejak 2 tahun yang lalu. Nah, di kalimat perfect continuous juga boleh menambahkan since. Nah, jadi umumnya menggunakan for atau since, yaitu sejak. For selama, since sejak. Sejak 2 tahun yang lalu dia belum merasa sedih, ya. Berikutnya adalah di kalimat pertanyaan atau interrogatif. Nah, seperti biasa kalau dia menanyakan apakah, bukan apa ya, tapi apakah diawali dengan auxiliary-nya dulu, yaitu adalah have. Have you been practicing your English for a month? Jadi, apakah kamu telah atau sudah melatih bahasa Inggrismu for a month, selama sebulan? Ya, kayak gitu ya teman-teman. Have you been practicing your English for a month? Have you been practicing your French for a year? Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, ketika kita menambahkan question word, yaitu menggunakan where. Ya, jadi ingat, penambahan question word di depan kata have. Where have. Bukan where you have, tapi where have you been living for the past 5 years? Jadi di mana kamu telah tinggal selama 5 tahun terakhir. Jadi where have you been living for the past 5 years? Oke? Jadi di mana kamu telah tinggal selama 5 tahun terakhir. Nah, itu dia penggunaan dari present perfect continuous. Jadi cara mudah memahaminya adalah, ingat, ini digunakan untuk menanyakan durasi suatu kejadian. Berapa lama sih prosesnya, atau sejak kapan prosesnya itu dilakukan. Nah, itulah penggunaan present perfect continuous. Sekali lagi, bedanya sama present perfect, kalau present perfect itu dia kegiatannya sudah selesai, sedangkan perfect continuous itu sudah dilakukan tapi belum selesai, masih sedang dikerjakan atau sedang dilakukan. Bagaimana? Sudah paham? Terima kasih sudah mendengarkan penjelasannya tadi, dan semoga teman-teman sudah bisa paham dan tahu cara menggunakan present perfect continuous. Dan langsung aja sebelum kita akhirin videonya, saya mau ngasih PR lagi buat teman-teman. Seperti biasa, 4 soal, positif, negatif, interrogatif, dan penambahan question word mengenai present perfect continuous. Soal yang pertama, dia perempuan sudah berbicara selama 2 jam. Dia perempuan sudah, atau boleh tambahkan sudah dan sedang berbicara selama 2 jam. Kalimat kedua atau soal nomor 2, dia belum berbicara selama 2 jam. Dia belum berbicara selama 2 jam. Soal yang ketiga, apakah dia telah atau sudah berbicara sejak tadi pagi? Apakah dia sudah atau sudah dan sedang berbicara sejak tadi pagi? Dan soal yang terakhir, kenapa dia belum berbicara sejak tadi pagi? Kenapa dia belum berbicara atau belum sedang berbicara sejak tadi pagi? Oke, baiklah. Itu soalnya teman-teman, silakan kalian kerjakan dan seperti biasa tinggal kalian lihat penjelasannya tadi, disesuaikan dan tulis di kolom komentar jawaban kalian. Thank you so much for watching this video and I'll see you again next time and see you another time, and the last I say, bye-bye.